pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta visiting professor dalam kegiatan konsolidasi keempat pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bisa bergabung di acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti akan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa materi kita atau topik konsolidasi keempat kita pada pagi ini adalah strategi menyajikan materi kuliah pakar dan perencanaan MOI. Ya. MOI. Jadi nanti telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Wahyudi Winarjo selaku Wakil Direktur 2 dan Ibu Wadir 1 Bu Diah Karmiati selaku Wadir 1 di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini telah bergabung sejumlah 173 partisipans mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa memperkuat silaturahim untuk kesatuan NKRI. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya marilah kita awali pertemuan pagi hari ini, perjumpaan kita pada pagi ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Bapak Wadir 1 atau Bu Wadir Bapak Wadir Oh Pak Wahyudi dulu. Oh Bu 1 ya nggih. Ibu Wadir 1 Bu Diah Karmiati untuk memaparkan pemikiran-pemikirannya, rencana-rencananya terkait dengan topik tersebut. Kepada Bu Dr. Diah Karmiati dipersilahkan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Fausik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu dan Bapak, para doktor, para profesor yang berbahagia dan saya hormati sebagai peserta visiting professor di Universitas Muhammadiyah Malang, program Pasca Sarjana, dan tentunya yang sahabat yang selalu bersama-sama, ini Pak Wadir 2 yang saya hormati, Pak Fausik, Dr. Fausik, terima kasih sebagai moderator pada pagi hari ini, dan beliau adalah Sekprodi di program Doktor Sosiologi dan Magister Sosiologi. Pada pagi hari ini akan memandu aktivitas kita mungkin sampai siang hari. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan visiting professor, tentunya masih dalam rangka berkonsolidasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin saya perlu berbagi berita ya, karena ini berita yang membahagiakan. Jadi mungkin Ibu dan Bapak yang belum perso, yang belum tahu bahwa Pak Direktur Prof. Inam itu insya Allah besok akan berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu seminggu ini beliau sudah diperkenankan untuk tidak ke kampus, namun demikian masih selalu berkoordinasi dengan kami. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan beliau
lancar, semua dimudahkan dan pulang kembali ke tanah air dengan membawa haji mabrur. Amin ya Allah. Dan pada pagi hari ini saya dengan Pak Wadir II akan menyampaikan beberapa hal. Ya, Pak Wadir II nanti mungkin yang terkait dengan bagaimana mekanisme dan yang terkait dengan MOE, dan saya ini akan sharing dengan Ibu dan Bapak tentang mempresentasikan nanti materi-materi yang akan Ibu Bapak sampaikan di kuliah pakar atau kuliah tamu. Seperti kita ketahui bahwa rangkaian dari kegiatan visiting profesor itu salah satunya adalah kuliah pakar atau kuliah tamu yang sekali lagi saya mungkin mengingatkan kembali bahwa host itu bisa, host kuliah tamu, kuliah pakar itu bisa perguruan tinggi Ibu dan Bapak sekalian yang mengkoordinir menjadi host, dan kemudian pembicaranya monggo dikoordinasikan dengan Ibu dan Bapak yang sudah tergabung dalam beberapa kelompok. Nah, tentunya ketika melaksanakan kegiatan tersebut, mohon diinformasikan kepada kami di DPPS UMM melalui Mbak Nurisma atau Mas Diki dalam rangka untuk kami mempersiapkan sertifikat untuk para narasumber. Nah, sedangkan untuk peserta nanti sepenuhnya itu menjadi kewajiban host perguruan tinggi penyelenggara untuk mempersiapkan sertifikatnya. Jadi kami akan membuatkan untuk para narasumber karena memang program ini di bawah koordinasi DPPS Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, kemudian mungkin reasoning ya atau alasan mengapa saya ditugasi untuk sharing dengan Ibu dan Bapak sekalian membuat sebuah materi presentasi yang mungkin bisa dikatakan efektif, efisien begitu ya, sehingga diharapkan nanti ketika kita menyelenggarakan kuliah pakar, para pemateri itu seyogianya menggunakan melalui format yang poster, jadi bukan lagi PowerPoint. Nah, mengapa? Karena evaluasi selama ini kadang-kadang kita ini ada di berbagai daerah di Nusantara ya, sehingga sinyal gitu ya, jaringan itu seringkali naik turun. Nah, ketika itu PowerPoint dan mungkin ada Ibu Bapak yang membuat sampai begitu ya 20-25 slide seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ketika kemudian kendala jaringan terjadi, maka banyak slide-slide yang kemudian tidak sempat untuk disampaikan. Dan Ibu dan Bapak juga harus berbagi. Biasanya minimal ada 4 narasumber yang nanti akan mempresentasikan materinya. Nah, oleh karena itu kami berpikir bahwa mungkin kita bisa menggunakan media yang lebih efisien ya dan juga efektif saya kira. Nah, itu salah satu bentuknya adalah poster begitu. Nah, poster itu jadi satu misalnya Ibu dan Bapak akan memaparkan sebuah hasil penelitian begitu, maka semua mulai dari background, latar belakang masalahnya sampai hasil dan mungkin juga referensi yang diperlukan itu disajikan di dalam satu slide saja, yaitu poster itu. Nah, memang sebenarnya kalau melalui daring ya itu tayangan-tayangan ini memang diharapkan efisien mungkin ya dan juga efektif ya. Kadang-kadang saya juga begitu lupa membuat PowerPoint itu tidak lagi poin gitu ya, tetapi
Word ya, Word-nya itu dipindahkan ke PowerPoint-nya. Nah, ini saya kira juga hal-hal yang mungkin menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena apa namanya, konsentrasi para audiens itu ya itu juga ada batas di mana ketika yang disajikan itu sesuatu yang tidak eye catching ya, tidak menarik begitu, itu seringkali lalu ada kebosanan ya. Nah, secara psikologis ketika terjadi kebosanan maka akan mengurangi bagaimana mereka berusaha untuk memahami isi tulisannya. Ya, sama lah kita kalau ke mahasiswa itu juga demikian. Jadi sering mahasiswa masih menggunakan kalimat-kalimat yang dipindahkan di dalam PowerPoint, ya, karena mereka apalagi kalau itu mau ujian, ya skripsi, tesis atau bahkan juga yang doktor itu karena mungkin khawatir ya lupa akan apa yang disampaikan ketika dituliskan menjadi poin-poin. Nah, itu lalu dituliskan semua gitu. Nah, sehingga terkesan apa yang disampaikan itu seperti membaca gitu. Ya, karena memang sebagian dari Word yang di naskah itu yang ditaruh di PPT. Nah, jadi seperti membaca. Nah, ketika seperti membaca, maka pesan ini menjadi kurang sampai kepada mereka yang mendengarkan, mereka yang melihat, menyaksikan apa yang ditayangkan begitu. Nah, jadi padahal tujuan kita mempresentasikan sesuatu itu adalah agar pesannya sampai gitu. Nah, ini saya kira yang pagi ini gitu ya saya akan sharing. Nah, ini kalau bahasa Jawa itu wong ini sudah para dokter dan profesor nggih. Jadi kayak nguyai segoro gitu, menggarami air laut gitu ya. Jadi nanti mungkin garam yang saya berikan ini gitu ya, mungkin bisa dipadukan dengan garam ibu dan bapak yang mungkin lebih canggih begitu. Nah, ini kemarin hasil diskusi kita yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu memang berupa poster, kemudian itu adalah ide atau pikiran yang orisinal, itu bisa menjadi karya dihakikan begitu. Meskipun kemarin kebetulan saya juga di dalam tim TPAK begitu, meskipun saya juga masih terutusan untuk bisa mengumpulkan KUM, tetapi saya masuk di dalam tim itu memang untuk haki itu tidak dihargai ya, jadi tidak dihitung. Ya, kemarin yang terbaru kami baru saja berkoordinasi ya. Karena memang kalau kita melihat prosesnya itu sangat mudah sekali. Kita mengajukan saja ke Kemenhukam, kemudian kita membuat ya ini poster seperti ini itu nanti sudah dapat haki begitu. Nah, ini saya kira mengapa alasannya penilai di angka kredit itu tidak memasukkannya sebagai KUM begitu untuk haki. Ya, namun lepas dari itu semua sebenarnya yang pertama tadi lebih penting. Jadi agar pesan kita itu sampai dipahami gitu, dan lebih-lebih kalau misalnya kita presentasi itu dalam rangka untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, itu juga perlu difikirkan, yang kita sampaikan itu harus efektif dan efisien ya, karena kalau tidak dipahami terlalu konsentrasi kita menjadi tidak fokus pada yang disampaikan. Nah, ini akan mengurangi pemahaman, lalu apa yang kita inginkan ada perubahan itu menjadi tidak berubah. Nah, kalau ibu dan bapak nanti tentunya akan memengaruhi paling tidak secara kognitif apa yang bisa dipahami dari yang disampaikan oleh ibu dan bapak. Itu. Nah, secara kognitif pun itu membutuhkan satu stimulasi yang
tadi itu ya, eye catching, kemudian menarik, kemudian efisien begitu, sehingga mudah dipahami juga secara kognitif. Nah, ini saya kira alasan yang lebih penting menurut saya daripada tadi ya, Haki yang sebenarnya perolehannya sangat mudah dan mungkin sehingga tidak mendapat penghargaan yang sesuai lah gitu ya, karena kemudahan itu. Baik Ibu dan Bapak, saya mendapatkan kemarin dari sumber di internet begitu tentang bagaimana kita bisa melakukan satu presentasi melalui poster agar efektif dan efisien. Izinkan saya untuk sharing screen. Sudah terlihat Ibu dan Bapak? Ampun, ye. Nah, ini saya membuat contoh sebenarnya, tapi monggo evaluasi yang Ibu dan Bapak nanti bisa sampaikan. Ya, jadi sekaligus ini saya menyampaikan hal yang ingin saya pesankan kepada Ibu dan Bapak ini melalui poster ini. Dan Ibu dan Bapak, template poster itu sudah sangat mudah ya kita peroleh itu. Kalau misalnya Ibu Bapak membuka itu Canva ya, canva.com itu CANVA itu sudah banyak sekali nanti pilihan. Bu Dia belum tampak ini. Oh, belum. Belum tampak. Masih dalam bentuk file-file. Iya, saya ke stop share dulu. Klik dua. Share. Nah, ini. Ampun ya? Ya. Ya, ini materi yang saya coba sampaikan dengan media poster. Jadi intinya itu saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian itu tentang bagaimana mempresentasikan satu materi, entah itu hasil penelitian atau ide-ide ya dengan melalui media poster. Bagaimana prinsip dari penyampaian sebuah pesan atau materi itu adalah efektif dan efisien, karena memang presentasi itu adalah sebuah kegiatan, tadi saya sampaikan, untuk menyampaikan, memberikan sesuatu ide, pikiran, hasil yang penelitian yang kita lakukan kepada audiens. Ya, nanti Ibu dan Bapak ketika berkuliah pakar tentunya ini yang harus bisa dipahami, itu yang dimaksud dengan efisien ya, oleh mahasiswa S1 mungkin sebagai peserta ya, kemudian juga barangkali orang-orang atau audiens dari disiplin ilmu yang lain di luar keilmuan Ibu dan Bapak misalnya. Nah, itu juga harus difikirkan ya, sehingga efisien itu menjadi sangat penting. Apa itu? Ya, penyajian presentasinya itu cukup sederhana ya, dan sederhana namun bisa tersampaikan materinya secara baik. Nah, nanti ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dan difikirkan gitu, bagaimana agar itu bisa kita presentasikan secara sederhana namun tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini efektif. Tadi yang saya sampaikan, jadi apa yang kita buat itu tidak hanya mampu menarik ya perhatian dari para audiens, tetapi juga memudahkan audiens di dalam menangkap isi pesannya, ya, menangkap isi pesannya.
Ya, sekali lagi tadi kadang-kadang ketika kita presentasi itu juga dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah perilakunya atau memahami ide kita, kemudian mereka mengubah sikapnya, misalnya seperti itu, maka efektif ini menjadi sangat penting, ya, efektif dan efisien. Nah, lalu apa yang disampaikan ini? Ketika kita agar mencapai efektif dan efisien, maka ini ada di sini di tengah, ya, di tengah ini ditulis tentang tips menyusun presentasi, ya. Nah, ini saya mulai nomor satunya ini ada di sebelah kiri dan membentuk satu pola yang kemudian ke kanan. Nah, sehingga orang akan terbimbing, ya, dengan tanda-tanda ini untuk bagaimana membaca urutannya. Itu Ibu dan Bapak bisa juga nanti mengambil pola yang lain, ya, karena ini kebetulan template yang saya gunakan itu adalah modelnya seperti itu. Nah, nanti banyak sekali contoh-contoh yang Ibu dan Bapak bisa kembangkan. Nah, yang pertama ini memang meminimalkan slide. Ya, saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Kemarin yang tadi yang sudah saya sampaikan, kadang-kadang nanti bisa 15, 10 padahal waktunya hanya 15 menit misalnya, karena nanti Ibu dan Bapak ketika kuliah pakar pasti akan berbagi seperti itu. Misalnya kita punya waktu 2 jam, kemudian ada 5 pembicara yang tampil gitu kan. Nah, itu kalau sudah 15 menit saja kali 5 sudah 75 menit, ya, 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih, belum nanti peralihan dari bagaimana moderator mengenalkan kurikulum vitae Ibu dan Bapak misalnya, ya, kemudian waktu jeda untuk para audiens memberikan pertanyaan, ya, itu saya kira nanti akan lebih efektif dan efisien ketika kita menggunakan media yang memang representatif, ya, untuk mengakomodir semua pertimbangan-pertimbangan tentang waktu terutama. Nah, jadi yang pertama ini agar pesan bisa tersampaikan dengan baik, ya, dan perhatian audiens tidak teralihkan, buatlah slide dalam presentasi seminimal mungkin. Ya, kalau itu poster, ya sudah cukup satu saja. Jadi fokusnya hanya pada poster Ibu dan Bapak. Tinggal nanti kita memainkan saja pada sisi mana yang itu kita besarkan misalnya. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, ini biar bisa dibaca oleh audiens secara lebih jelas. Misalnya seperti itu. Itu yang slide yang pertama ini. Jadi seminimal mungkin. Kemudian yang kedua ini menggunakan kalimat singkat pasti. Ya, namanya juga poin-poin. Jadi menulis poin bukan sentence, ya, poin bukan kalimat. Ya. Ya, kalau toh itu kalimat, ya singkat saja, gitu ya, 2 kata, 3 kata, gitu ya, itu akan efisien dan kita lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, ya, apa yang itu. Nah, maka kuncinya ya memang harus apa yang kita sampaikan itu sudah di luar kepala kita gitu. Nah, ini saya kira juga hal yang penting, ya. Teksnya tentunya tetap sederhana, memilih yang benar-benar penting, ya, dari materi. Jadi kalau misalnya hasil penelitian, ya tentunya seperti di format jurnal itu saya kira, ya, minimal yang harus masuk, ya, latar belakang singkat, kemudian mungkin langsung kepada metode, kadang-kadang jurnal ada yang seperti itu, dan kemudian result dan discussion. Jangan lupa referensi itu juga perlu dimasukkan, beberapa referensi yang merupakan referensi yang urgent, yang sangat penting gitu. Nah, kemudian di step ketiganya ini, nah, perbanyak ilustrasi, ya, ada grafik, ya, kemudian ada gambar, nah, itu sangat efisien itu, ya, sangat efisien.
Nah, kemudian kita menarasikan, menjelaskan grafik yang kita buat itu, ya, misalnya itu merupakan sebuah hasil penelitian. Nah, dari situ nanti kita akan eksplor dengan penjelasan yang kita berikan. Ya, menggunakan grafik, gambar itu akan sangat efektif. Dan sekarang juga grafik gambar itu kan macam-macam ya modelnya. Nah, monggo Ibu dan Bapak pasti lebih canggih lah daripada saya, apalagi Ibu Bapak doktor, profesor yang masih muda-muda, yang mungkin generasinya di bawah saya banyak ya. Kalau saya ini kan sudah X ya, saya Pak Wahyudi ini kan X ya. Nah, mungkin Ibu dan Bapak ini cukup banyak yang sudah masuk di milenial ya, atau paling tidak di atasnya sedikit begitu ya, sehingga hal semacam ini sudah lebih melek luar biasa ya tentang ini. Nah, kemudian yang keempat ini background yang menarik ya, membuat audiens akan fokus terhadap materi. Kemudian fontnya sederhana saja. Ya, tidak perlu yang font yang apa tuh huruf berliku-liku begitu yang tidak bisa bagus tapi tidak bisa dibaca. Nah, ini juga perlu dihindari ya, perlu dihindari. Warna-warna tidak perlu terlalu banyak ya, kombinasinya ya, yang soft saja itu lebih disarankan daripada yang ngejreng-ngejreng begitu. Ya, kalau ngejreng itu terlalu eye catching ya, nanti perhatiannya bukan pada apa yang disampaikan oleh narasumbernya, oleh presenternya, tapi lebih kepada apa ya, sebagian perhatian kita itu pada warna-warna itu, dan kadang malah mengganggu seperti itu. Itu kadang-kadang nggak kita sadari, audiens nggak menyadari ketika melihat itu, tapi secara apa ya, fisiologinya kita itu ya, itu biasanya begitu, mata ya lebih bisa menangkap hal-hal yang itu sehingga menjadi lebih fokus. Sehingga jangan sampai background ya, background itu mengalahkan apa yang ditampilkan itu ya, apa istilahnya itu ya, background sama apa lupa saya ya, tetapi bahwa background itu jangan sampai lebih menarik dibandingkan dengan yang disampaikan. Nah, ini Ibu dan Bapak nanti juga bisa mengevaluasi ini contoh yang saya sampaikan ini, apakah masih terlalu banyak background yang ditonjolkan begitu ya, atau sudah cukup pesannya ini tersampaikan begitu. Nah, ini sederhananya seperti ini, ada 4 step ya yang perlu diperhatikan ya dalam kita menyusun sebuah presentasi via poster yang akan disampaikan kepada para audiens. Nah, ini sumber yang saya gunakan untuk menyusun ini ya. Jadi how to prepare a scientific presentation as a poster. Ya. Insya Allah nanti kalau kita poster begini ada gangguan jaringan misalnya, paling tidak ketika shot pertama itu audiens sudah memperhatikan ini, ya, memperhatikan ini. Ya, karena isinya juga singkat, ya, tidak terlalu banyak yang harus kita fokus, ya. Nah, ini karena yang disampaikan memang satu ide ya, satu ide. Itu yang harus diusahakan menurut saya. Nah, mungkin ini salah satu hal yang nanti harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin saya juga bisa tayangkan. Saya yakin nanti Ibu dan Bapak akan banyak sekali bisa mendapatkan contoh-contoh. Nah, misalnya di sini sebentar Ibu dan Bapak. Nah, ini ya generasi X ini, jadi
Toto gaptek iki mau. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Yang riset ya, yang riset. Nah, ini mungkin. Nah, ini Ibu dan Bapak. Sudah terlihat ya? Ini poster penelitian. Ini lebih cuma tulisannya terlalu lembut Bu Dia. Mungkin bisa di zoom out, diperbesar. Ya. Nah, ini lebih benar-benar urutannya itu ini apa namanya tentang penelitian ya. Jadi ini sudah dibuat seperti ini. Ini sederhana juga saya kira, hanya memang nanti misalnya di dalam pendahuluan ya. Kalau ini kan memang menggambarkan ini ya, menggambarkan. Nah, ini misalnya saya besarkan ya yang di pendahuluan. Ini uraian ya, bagian ini memberikan gambaran umum. Nah, ini tentunya nanti ketika Ibu dan Bapak membuat itu tidak uraian seperti ini ya, banyak sekali ya. Fontnya juga bisa diperbaiki dan mungkin ada kombinasi juga dengan warna ya yang lebih menarik. Kemudian ada objektif. Nah, objektif ini perlu di statementkan secara jelas ya, tujuan seperti Ibu dan Bapak ketika mengirim di jurnal ilmiah itu selalu tujuan atau objektif itu harus eksplisit disampaikan. Jadi tidak boleh implisit di dalam abstrak misalnya ya, implisit dalam pendahuluan itu tidak disarankan. Yang disarankan harus secara eksplisit disampaikan objektifnya. Nah, kemudian metodologi hasil. Nah, hasil ini akan sangat bervariasi nanti yang bisa disampaikan, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial, itu bisa dituangkan dalam grafik dan gambar saja untuk hasil ini, ya, sehingga lebih menarik dan Ibu Bapak punya kesempatan untuk bisa menjelaskan secara lebih detail seperti itu. Nah, ini. Saya kira ini salah satu contoh ya untuk poster penelitian ya, untuk poster penelitian. Baik, kemudian mungkin satu lagi Ibu dan Bapak yang bisa saya contohkan, dan saya yakin ini Ibu dan Bapak sudah mempunyai ya banyak referensi tentang ini. Saya ingin menunjukkan yang pernah saya sampaikan. Nah, ini Ibu dan Bapak, mungkin ini saya masih agak belajar begitu. Tulisannya mungkin masih agak terlalu banyak, ya. Nah, ini tetapi saya sudah mencoba menggunakan semacam tabel, ya. Kemudian ada ini penanda-penanda untuk di bagian di arah mana kita mulai membaca. Yang pertama sampai yang terakhir ini juga sangat membantu ya, tapi mungkin tulisan ini saya belum berkuasa untuk tidak menampilkan. Nah, itu kadang-kadang penyakitnya begitu. Inginnya itu ini kalau dihilangkan nanti menjadi tidak satu utuh gitu kan ya. Padahal boleh, kita hanya memberikan poin saja ya. Misalnya ini ya, COVID-19 telah membuat situasi ini sebenarnya bisa disederhanakan ya, bisa lebih disederhanakan ya.
misalnya COVID-19 ya, kemudian titik 2 gitu ya, sekolah ditutup, ya, isolasi dengan teman-teman, meningkatnya kemiskinan. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Kita menceritakan. Ini saya sampaikan contoh yang mungkin agak masih terlalu banyak sentence ya, kalimat yang disampaikan. Nah, seperti ini. Ya, tapi sudah bisa diakomodir di dalam satu poster, dan saya kira tidak terlalu berdesakan ya, tidak terlalu berdesakan. Nah, tapi ini masih bisa diringkas lagi Ibu dan Bapak ya. Nah, ini kalau ilmu-ilmu sosial mungkin saya Pak Wahyudi, Pak Fauzik itu ya seperti ini, lebih banyak bicara tentang dari data BPS gitu ya, kemudian fenomena-fenomena di masyarakat seperti itu ya. Nih, baik Ibu dan Bapak. Sebagai simulasi saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita diharapkan ketika nanti kuliah pakar ya, secara spesifik ini karena arahnya kepada kuliah pakar, untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, hasil penelitian yang Ibu Bapak akan sampaikan itu dikemas dalam sebuah platform yang sederhana gitu ya, efisien, sehingga akan membantu juga para narasumber yang lain mempunyai kesempatan yang kemudian tidak terlalu kita sita waktunya oleh kita ya, karena masih terjadi Ibu dan Bapak mungkin di VP yang lalu gitu ya, slide-slide yang banyak itu masih ada, meskipun sebagian juga sudah menggunakan poster ini, dan poster saya kira akan pasti lebih efisien dibandingkan, efektif juga dibandingkan dengan kita mempunyai banyak slide seperti itu. Demikian Pak Fauzik, mungkin ini simulasi saja yang saya sampaikan karena saya yakin ini para dokter, para profesor yang apalagi yang generasinya di bawah saya pasti luar biasa tentang hal tersebut. Saya hanya menyampaikan amanah saja untuk agar semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kembalikan ke Pak Fauzik. Matur nuwun. Oke, baik Bu Dr. Diah Karmiati atas paparannya. Untuk tanya jawab nanti setelah pembicara kedua ya Pak ya, biar nanti bisa sekalian, dan ini sudah banyak yang mengacungkan tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh sedikit mengulas, meringkas apa yang sudah disampaikan Bu Dr. Diah tadi terkait dengan format penyampaian materi, ya, terutama saat kita online seperti ini. Jadi menggagas poster, ya, meskipun pada akhirnya poster itu tidak ada kumnya, Ibu Diah tadi kalau nggak salah tidak ada kumnya. Nah, memang untuk generasi Z seperti yang tadi disampaikan Bu Diah itu kadang-kadang agak keteteran. Tapi kan punya banyak mahasiswa yang bisa dimintai tolong karena mereka generasi Z itu biasanya lebih canggih untuk membuat PPT. Nah, itu bisa. Nah, sehingga membuat poster maksud saya. Sehingga poster itu akan bisa lebih menarik, ya, eye-catching tadi disampaikan oleh beliau. Dan biasanya kalau posternya menarik itu akan tertarik kita, meskipun isinya ya sama saja gitu loh ya. Nah, itu di mana-mana seperti itu ya. Nah, untuk mengantisipasi gegap dalam menyampaikan, menjelaskan poster, karena biasanya ada slide gitu ya, itu bisa dinarasikan ya. Jadi dalam bentuk poster, kemudian narasinya kita tulis dan kita jadikan acuan untuk menjelaskan poster tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah bergabung 281 ya partisipans ya dari Sabang sampai Merauke.
Nah, mudah-mudahan tetap kita akan bisa memperkuat NKRI. Selanjutnya, Bapak Wakil Direktur 2, Bapak Dr. Wahyudi akan memaparkan pikiran-pikirannya terkait dengan strategi ini. Pak Wahyudi, monggo, silahkan. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi yang lain. Ibu Bapak yang kami hormati, saya tidak menyampaikan tema materi yang disampaikan oleh Bu Dia. Jadi Pak Direktur telah membagi tugas antara saya sama Ibu Dia. Jadi saya hanya menyampaikan pesan saja saya, bukan materi ya. Jadi pesan yang dititipkan kepada saya sebagai Wakil Direktur 2 itu adalah terkait pada MOE, Memorandum of Agreement. Jadi kita semua memang ada di perguruan tinggi yang niscaya gitu kita itu harus bekerja sama. Kita bersama-sama mencoba menyiapkan sumber daya manusia untuk kita berikan kepada bangsa dan negara ini agar nanti menjadi lebih baik. Nah, terkait itu maka networking atau jaringan antar kita sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Dan ini saya kira bagus apabila kemudian kita mungkin bisa bersama-sama membangun school of thought, aliran pemikiran yang cocok untuk iklim atau sistem pembangunan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan terkait MOA, Memorandum of Agreement. Jadi pesan saja, nanti materinya Bu Dia. Pesannya adalah sebagai berikut, bahwa nanti bersama saya Mas Diki itu akan men-share atau menunjukkan draft MOA-nya. Pesan dari kami adalah nanti kepada Ibu Bapak semua, ke email, ke alamat Ibu Bapak semua akan dikirimkan draft MOA-nya. Jadi draft MOA yang akan kami kirim belum ditandatangani oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana. Nah, setelah MOA dikirimkan kepada Ibu Bapak, tentu Ibu Bapak yang ada dalam satu fakultas itu nanti cukup diwakili satu aja. Jadi nanti antara direktorat MOE-nya itu dengan fakultas Ibu Bapak. Cukup dengan fakultas. Tidak you to you, tapi karena di UMM itu direktorat setara dengan fakultas. Jadi kami menyebut pasca sarjana direktorat pasca sarjana. Jadi draft MOE-nya akan dikirim oleh admin kami, akan dibantu oleh admin kami, dikirimkan kepada email Ibu Bapak. Selanjutnya kami dengan sangat berharap Ibu Bapak berkenan memintakan tanda tangan MOE itu kepada pimpinan Ibu Bapak yang punya kejibahan ya, yang punya amanah untuk menandatangani MOE itu. Setelah MOE ditandatangani oleh pimpinan Ibu Bapak, dikembalikan kepada kami, tentu lewat email juga. Selanjutnya kami dari Pasca Sarjana, dalam hal ini Profesor Ahsanul Inam PhD akan menandatanganinya, nanti kemudian kita kembalikan ya, satu tentu untuk Fakultas Ibu Bapak, satu untuk kami. Nah, ini ada pesan Indonesia, mohon maaf ini. Ada pesan Indonesia yang ini saya sampaikan. Mohon dengan sangat hormat, apabila MOE-nya belum ditandatangani oleh pimpinan, ini mohon maaf sekali lagi, Ibu Bapak, belum ditandatangani oleh pimpinan Ibu Bapak dan belum dikembalikan kepada kami, maka nanti saya agak sungkan menyampaikannya. Jadi kami belum bisa mengirimkan sertifikat kepesertaan visiting professor. Saya belajar sosiologi, masyarakat Indonesia itu tidak mengikuti mekanisme knowledge, attitude, and behavior seperti
teori komunikasi, tetapi memakai mekanisme budaya dipaksa, terpaksa, dan biasa. Jadi kami terpaksa memohon Ibu Bapak menandatangani dulu, baru nanti akan kami kirimkan sertifikat kepesertaan visiting profesor Ibu Bapak. Itu yang pesan sederhana. Nah, berikutnya kami minta tolong Mas Diki, staf kami di Pasca Sarjana bidang IT, untuk menampilkan draft MOE-nya. Monggo Mas Diki, dipersilakan. Oke, Bapak. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Sampun kelihatan nggih, Pak Wahyudi dan Budiah serta Bapak Ibu sekalian. Ampun. Baik, ini draft untuk surat perjanjian kerjasama atau SPK yang sering kita pakai untuk visiting profesor. Untuk draft yang ini nanti saya bagi, ini nanti bisa disesuaikan dengan fakultas dan universitas Bapak Ibu masing-masing. Seperti yang saya tandai, saya beri warna merah ini, ini nanti yang perlu Bapak Ibu ganti. Sedangkan untuk nomornya, yang pertama ini yang dari Pasca Sarjana UMM, nanti apabila di fakultas Bapak Ibu sekalian ada nomor suratnya, bisa ditaruh di bawahnya sini. Lalu berikutnya, karena yang menandatangani adalah pimpinan fakultas, dalam hal ini di Pasca Sarjana adalah Prof. Aksanul Inam, sehingga nanti mohon untuk Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan untuk di nomor 2 ini, selaku dekan fakultas yang ada pada universitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, lalu berikutnya, tinggal mengganti nama pimpinan fakultas masing-masing di bawah sebelum ditandatangani. Setelah itu bisa ditandatangani oleh dekannya Bapak Ibu sekalian, lalu bisa dikirimkan boleh ke saya via Jabri, atau nanti bisa saya buatkan Google Form yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu mengirim atau mengupload. Nah, draft ini nanti akan saya bagi di grup besar, juga akan saya bagikan di email masing-masing peserta. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengecek pada grup besarnya atau bisa mengecek pada emailnya masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait draft MOA ini? Bapak punten, untuk sekolah tinggi dengan ketua prodi atau bagaimana? Kalau nanti kita jelaskan Pak ya. Oh iya. Sebentar kita jelaskan biar ini tuntas dulu. Ini beberapa sudah saya catat juga nanti untuk kita diskusikan di forum. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mas Dodi, Mas Diki. Untuk dari saya insya Allah sudah Bapak. Karena MOA ini hanya tinggal menyesuaikan saja dengan fakultasnya yang ada di para peserta ini Pak. Juga dengan nama dekannya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Diki. Thank you so much for your kindness. Mantap. Ya, itu tentang draft MOE, Ibu Bapak. Tadi Bu Dia juga sudah menyampaikan bahwa para narasumber yang telah mendaftar atau menjadi peserta VIP ini bisa saling kita gunakan. Jadi itu sekaligus sudah implementasi dari MOE. Jadi Ibu Bapak nanti misalkan bisa sekaligus mengundang siapa begitu sebagai narasumber apa gitu. Lalu digelar acaranya itu di tempat Ibu Bapak lewat daring. Nah, kami hanya membutuhkan koordinasi, informasi kira-kira siapa saja yang akan dijadikan narasumber Ibu Bapak dalam tema apa, waktunya kapan. Nah, kami bisa membuatkan sertifikat. Jadi ini tidak ada biayanya, jadi kami semua yang akan memberikan pembuatan sertifikat akan dibuatkan oleh kami dari Pasca Sarjana. Nah, kami di UMM itu
pernah juga beberapa kali itu memberi kesempatan ini dan dipakai di S1. Jadi S1 kemudian meminta narasumber tertentu, lalu mereka buat forum daring, seminar begitu. Dan itu bagus, ini pemikiran Pak Direktur ini bagus. Jadi sekaligus bisa menjadi forum kuliah tamu. Jadi kalau untuk kepentingan akreditasi itu sudah bisa terisi, misalkan kita menyelenggarakan 4 kali gitu, 4 kali penyelenggaraan kuliah tamu gitu, atau visiting professor di sini. Jadi ini saya kira memang ide brilian. Justru saya kira masa pandemi yang akan kembali normal ini memberikan hikmah positif bagi kita untuk saling berjumpa dalam waktu dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien gitu. Ma khalaqta hadza batila. Jadi ini saya kira harus kita ambil fungsi, kalau di sosiologi fungsionalisme. Jadi saya kira itu Ibu Bapak yang dititipkan ke saya sebagai Wakil Direktur 2. Jadi di UMM itu punya ilmu Ibu Bapak. Jadi Pak Malik dulu kalau mengkader Pak Prayogo ini cerita biar mungkin bisa diambil hikmah. Pak Prayogo misalkan diminta untuk beli rokok, Pak Muhajir misalkan diminta untuk beli nasi. Jadi model kaderisasi. Jadi sama-sama diberi tugas. Nanti siapa yang mengganti Pak Malik itu ya ketentuan Allah. Tetapi Pak Malik sebagai rektor pada waktu itu selalu berusaha untuk memberikan ruang pengabdian ya sama kepada setiap anak buahnya atau anggotanya. Jadi memang yang dimintakan ke saya menyampaikan MOE Budia tentang best practice lah kira-kira tentang pembuatan poster gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita saling belajar saya kira. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fauzik. Pak Fauzik ini Sekretaris Prodi S2 Sosiologi dan S3 Sosiologi sekaligus. Jadi di pasca sarjana kami itu ada 15 program studi. 3 itu doktor, yang 12 itu S2. Jadi yang doktor itu ilmu pertanian, kemudian ilmu pendidikan agama Islam, dan yang ketiga adalah sosiologi. Mungkin bisa mampir monggo pinarak di web kami di Pasca Sarjana UMM. Kita saling belajar saja. Kami tentu tidak paling yang baik kita, tapi ingin belajar menjadi lebih baik. No one perfect, no things perfect saya kira. Dan kita berjuang. Kami sangat senang kumpul secara konfiguratif ini ya, dalam pertemuan para akademisi, Ibu Bapak, Doktor dan Profesor yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Pak Fauzik, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas penyampaiannya. Jadi di room chat ini saya sempat menulis beberapa pertanyaan terkait dengan MOE, tentang agreement tadi itu. Untuk sekolah tinggi ini bagaimana? Itu antara lain pertanyaannya Pak Wahyudi, ditandatangani oleh dekan atau kaprodinya. Termasuk untuk peserta visiting professor yang hanya satu di satu perguruan tinggi itu. Nah, ini bagaimana ini nanti teknisnya? Terus terkait dengan batas waktu Pak Wahyudi, ya kapan MOE itu diserahkan atau dikumpulkan? Nah, ini ada banyak pertanyaan Pak Yud. Apakah satu perguruan tinggi cukup dengan satu MOE? Nah, termasuk kegiatan ini, pembiayaan kegiatan ini bagaimana? Misalnya untuk kuliah tamu. Nah, kuliah tamu. Jadi kalau anggota visiting professor menyampaikan, misalnya dari Universitas Riau, Muhammadiyah Riau, misalnya kalau ada. Nah, itu menyampaikan materi kuliah tamu yang mengundang visiting professor dari UMM, ini bagaimana ini pembiayaannya? Itu perlu tampaknya. Nah, kemudian untuk MOE ini levelnya universitas atau fakultas? Yang tanda tangan maksudnya.
Barangkali itu sedikit yang bisa saya catat di room chat ini, Pak Wahyudi. Barangkali bisa dijelaskan Pak Wahyudi untuk teknis-teknis tersebut. Terima kasih. Monggo silahkan. Hingga nanti Ibu Dia akan melengkapi. Prinsip normalnya tentu apple to apple ya, you to you, faculty to faculty itu ya, prinsip normalnya. Tetapi dalam kondisi tertentu tentu kita punya kebijaksanaan gitu ya, kebijaksanaan. Jadi kalau sekolah tinggi bawahnya prodi ya tentu harapan kami bisa pasca sarjana dengan sekolah tingginya, kira-kira semacam itu. Nah, tentang biaya tidak kita punya keinginan untuk mentradisikan gini Ibu Bapak. Kalau lewat visiting profesor, misalkan kami menyelenggarakan visiting profesor yang pembicaranya Pak Dwi Nur Judianto sama misalkan Ibu Aim misalkan, kemudian Bu Sri sama Pak Joko gitu. Kami selenggarakan secara daring berbicara tentang tema tertentu. Kami tidak memberikan honorarium kepada mereka semua ibu bapak yang menjadi pembicara. Demikian juga bila misalkan saya atau Bu Dia itu diundang Bapak secara daring untuk berbicara di tempat ibu bapak ya tidak usah memberikan biaya apapun. Jadi ini coba kita tradisikan, tidak segala hal yang kita lakukan itu buahnya honorarium. Tapi saya percaya kita akan diberi honor oleh Allah lebih besar itu, atau Tuhan Yang Maha Esa lebih besar gitu ya nanti. Nah, ibu bapak akan mendapat sertifikat. Nah, kami bisa membuatkan sertifikat dan tidak usah membayar pembuatan sertifikat itu, kami akan buatkan. Itu tentang honorarium. Kemudian batas waktu, kalau bagusnya kan MOA, Memorandum of Agreement itu ditandatangani baru dilaksanakan gitu ya, baru dilaksanakan. Artinya lebih cepat lebih baik gitu ya, lebih cepat lebih baik. Tentu mungkin ada kendala waktu bagi pimpinan ibu bapak yang mungkin sedang ke luar negeri, misalkan lagi ke Amerika, ke Ukraina, misalkan ke Rusia, gitu, misalkan, atau naik haji atau umroh, misalkan gitu ya. Nah, kita tunggu. Artinya kita paham kalau memang ada udzur syar'i ya, yang tidak bisa membuat penandatangannya itu cepat gitu. Itu kemudian tadi ada yang tanya, bisa enggak tanda tangannya itu tahun 2021? Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Saya harus tahu diri, memang kebijakan nanti itu bisa atau tidak harus kami konsultasikan kepada Bapak Direktur yang insya Allah tanggal 14 atau berapa akan naik haji. Pak Direktur akan naik haji tanggal 17. 17. 12, Pak. Besok 12. ya, besok 12 akan kita akan naik haji, semoga menjadi haji mabrur, Allahumma hajan mabruron, dan kita yang mendoakan juga segera dipanggil Allah untuk bisa ikut haji atau umroh. Yang tidak muslim juga bisa pergi meningkatkan imannya gitu ya, imannya lebih tinggi lagi gitu. Saya kira itu tahun, kemudian batas waktu, biaya, dan penandatanganan. Kira-kira itu, monggo Ibu Dia. Pak Yud, satu PT, satu MOE ya, cukup ya? Cukup, kalau misalkan ada peserta, ada misalkan 5 dari satu fakultas misalkan, cukup 1 dengan pasca sarjana kami. Gitu. Kalau beda fakultas bagaimana Pak Yud? Nah, dibuat beda lagi. Oh, ya. Jadi ya kan jumlah fakultasnya ya Pak Yud. Ya? Apple to apple, faculty to faculty, atau U to U, G to G gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, ya, jadi Pak, yang mohon izin, Pak. Ini Pak Indra haji yang berapa, Pak? Ya, sebentar Bu, kita fokus ke sini dulu aja. Sorry. Ke sini saja dulu ya. Pak, jadi untuk yang pembicara dari visiting profesor yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi itu free charge ya Bapak Ibu? Ya,
Diundang kemana-mana pun juga free charge. Ya, ya. Kecuali kalau dalam forum VP tersebut, ya, Ibu Bapak mengundang pembicara yang bukan anggota dari VP. Nah, karena ada kan Pak Yud ya, satu atau beberapa kita menggunakan rekan kita di VP, dan yang satunya kita mengundang di luar anggota VP. Nah, tentunya bagi yang bukan anggota VP, dia punya hak untuk mendapatkan insentif. Jadi ini yang free charge itu hanya anggota, ya Pak Yud ya, begitu ya kurang lebih. Ini ada pertanyaan juga ini. Tapi tidak harus kemudian kita kasih, ya kita negosiasi lah. Negosiasi. Saya alhamdulillah ya sejak jadi dosen 88 sampai sekarang itu punya komitmen dan saya teruskan kalau diundang mahasiswa siapa saja di Malang itu. Saya nggak pernah mau menerima honorariumnya. Kalaupun dia memaksa tanda tangan, saya tanda tangani, saya kembalikan kepada dia. Ya. Karena pengalaman waktu mahasiswa itu cari biaya itu harus minta-minta. Jadi saya kok ingin kita mencoba mentradisikan itu. Kalau memang tidak harus kita mendapatkan sesuatu itu lebih baik, kita pilih lebih baik. Kecuali misalkan diundang luring ke Kalimantan, IKN misalkan ya, itu mungkin transportnya dan sebagainya itu saya kira kok bagus. Pak Wahyudi, Pak silakan Pak Joko Sulistyo, monggo silakan. Enggak, saya tadi sudah paham per fakultas, cuma kalau belum diceritakan bermaterai tidak itu? Oh iya betul, materai Pak. Nah, tadi kan belum ada Ibu. Iya, bermaterai Bapak. Ya, iya. Itu aja, Pak. Pak Joko, siap Pak Joko. Ya. Kecuali ditulis di surat segel, Pak. Nggak pakai materi. Oke, Pak Joko diingatkan. Terima kasih informasinya. Pak Joko ini dari UMG, kalau Pak Anies jadi presiden punya menteri nanti. Menterinya Pak Yoto itu kira-kira. Betul. Pak Yoto. Pak Anies jadi menteri dia. Baik, barangkali itu dan beberapa peserta minta share tentang materi. Nah, termasuk Pak Yud, ini ada pertanyaan yang menarik juga Pak Yud. Apakah penandatanganan itu harus ke UMM? Nah, ini teknisnya bagaimana? Nah, gimana ini? Betul, lewat aja, tanda tangani dulu, kirim ke UMM, kami tanda tangani, kami kembalikan yang satu kami keeps gitu. Kalau mau dolan ya lain lagi. Oh iya, monggo kalau mau nanti diatur oleh Mas Diki itu ahlinya ahlinya Mas Diki itu. Pak Ton ini sudah adik sama UMM ini Pak. Iya. Kalau Pak Tono mau tidak Malang monggo, kulo kancani mangke dahar nasi. Masya Allah, luar biasa memang ya, all out. Tapi kalau ke kampusnya saya nggak mau Pak, saya ketemunya ke Sengkalingnya aja Pak. Oh iya, ada waterboom baru Pak. Tadi lupa Waterboomnya sama di hotelnya Pak. Iya. Kalau hotel insya Allah sudah pernah itu. Sudah pernah ya. Nah, kalau Sengkaling kan ambil berkasnya kan, ambil berkasnya Sengkaling itu lebih menarik. Bapak yang lain perlu tahu Taman Rekreasi Sengkaling itu milik UMM. Ya, ayo mantap. Mungkin bagi yang pernah tindak ke Sengkaling, mungkin belum semua tahu bahwa Taman Rekreasi Sengkaling itu milik UMM. Itu salah satu pusat income generatingnya UNMU itu. Sejak tahun berapa itu Pak Wahyudi? Lupa 90 lupa. 17. Ayut, ini ada yang hand raise. Itu Budia Langgung Perso. Hand raise, ini ada Pak Adi Rasa, barangkali mau menanyakan sesuatu. Setelah Pak Adi Rasa, Bu Dr. Aulia Rosa, kemudian Pak Dwi Noto Nur Widianto, Gantosan kali pulau monggo. Dan dari FKIP UM Metro, Pak Dedi. Nah, monggo 4 penanya dulu, barangkali bisa menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati, saya Adi Rasa dari TKIP PJS Sumeneb. Kampus kecil, tapi niatan saya itu segera profesor itu sangat besar, meskipun dari kampus kecil. Amin. Jadi ada beberapa pertanyaan. Satu untuk narasumber yang pertama tadi, Ibu Dia. Oh, Ibu Dia. Ya. Mohon izin Bu Dia, kalau
saya ingin jadi narasumber TV itu penampilannya tidak memakai poster, tapi memang maunya sih memakai aplikasi biar kekinian, namanya Video Scribe, dan juga gabungan praktek. Kenapa harus praktek? Karena apa yang akan saya share itu berbasis praktek seperti itu. Namanya aplikasi Harzing Publish or Perish. Jadi saya dapat dari UNES Semarang, bagaimana cara kita mendapatkan banyak sekali artikel dari Scopus maupun Google Scholar dengan satu kali klik beberapa menit saja sudah dapat banyak. Tapi kalau lewat poster mungkin para pesertanya tidak mungkin bisa menyerap dengan maksimal. Itu yang untuk Budia. Jadi saya mohon izin nanti perpaduan dengan aplikasi Video Scribe dan juga langsung praktek. Terus untuk Bapak Wadir, saya kan pertama Bapak Wadir, salam kenal untuk TV ini, tapi saya sangat besar sekali keinginan untuk merebut semua luarannya, Sinta 2, monograf, referensi, dan juga kuliah pakar. Terus yang saya tanyakan dengan kuliah pakar ini, apakah boleh saya pribadi ingin mengisi 2 topik yang berbeda, karena 2 topik berbeda ini memang sesuai dengan kepakaran saya dan memang ingin saya share, meskipun pada dasarnya katanya Pak Wadid tadi tidak ada honorariumnya, tapi saya memang ingin share kepada kolega-kolega yang ada di TV ini. Terus yang kedua, saya catat tadi. Ketiga, Pak. Oh, ketiga ya Allah. Iya. Baik, mohon maaf, untuk MOA-nya telah kami buat, dikirim ke UNMU, lalu ditandatangani dan dikirim kembali. Untuk penentuan peserta dan segala macamnya, panitianya berarti dari internal kampus co-host ya Pak ya, karena belum pengalaman. Mohon bimbingannya. Terima kasih Pak Wati, Pak Sugi. Oke, terima kasih Pak Adi Rasa. Oke. Selanjutnya Bu Aulia, Bu Dr. Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dia, Pak Mayudi. Saya Bu, mati Bu mic-nya Bu. izin Pak bertanya ya Pak ya. Begini Ibu dan Bapak, tadi sudah dijelaskan bahwa ada MOA dari universitas. Nah, pertanyaan saya, ini MOA-nya ini harus level fakultas atau boleh misalnya dari pasca sarjana, misalnya dari kampus kami dari level S2-nya dari Magister Hukum misalnya kepada UMM, atau memang harus dari fakultas hukumnya saja kepada UMM. Nah, kami mohon kejelasannya itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk pemateri ini apa harus dalam satu bidang ilmu yang sama atau boleh dari berbeda-beda rumpun ilmu. Misalnya dalam satu pemateri, dalam satu kuliah pakar itu ada yang bidang sosial, ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang hukum, supaya kami jelas. Karena nanti juga berkaitan dengan poster, Ibu Dia dan Pak Wahyudi, apakah posternya juga misalnya ada 5 peserta, berarti 5 poster yang disiapkan, atau hanya satu poster dibahas dari berbagai aspek keilmuan dengan satu grand tema yang utama, tetapi dibahas dari 5 pemateri yang berbeda ilmu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, pertanyaan saya, karena ini kuliah pakarnya dari tanggal 4 sampai tanggal 24 Juli sampai tanggal 24 September yang saya baca kemarin melalui slide yang di-share oleh Prof. Inam. Jadi pengaturan kuliah pakar ini apakah memang bergiliran atau nanti sudah diatur dari panitia siapa dulu yang akan menyampaikan kuliah pakar ini dari pihak mana atau dari universitas mana sehingga semua peserta bisa hadir, dan apakah peserta VIP memang boleh mengikuti semua kegiatan kuliah pakar yang diadakan di tanggal tersebut sebagai peserta untuk melihat materi-materi yang disampaikan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Dwi Nurjudianto. Setelah itu Pak Dedik dari UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, kami dari grup kesehatan, jadi perlu kami laporkan juga, kami setiap malam minggu, termasuk besok malam, kami menindaklanjuti hasil pertemuan yang hari Sabtu dari sini. Jadi dari grup kesehatan kami sudah mengumpulkan 32 orang tim dosen yang kami bagi menjadi 6 subkelompok. Kelompok pertama adalah kedokteran dan kedokteran gigi, yang kedua adalah biomolekuler, yang ketiga adalah kesehatan masyarakat 1, kesehatan masyarakat 2, epidemiologi dan keperawatan, kebidanan dan pelayanan kesehatan.
Dari 6 sub kelompok itu yang kurang lebih sekitar 5 orang, kami sudah punya rencana untuk menyajikan di kuliah pakar. Jadi dari masukan dari beberapa narasumber yang hari ini itu sangat bagus. Kemudian mohon masalah penjadwalan. Kalau di kelompok kami kebetulan saya diberikan amanah sebagai ketua grup kesehatan, Bapak. Nah, jadi ketua grup kesehatan itu ada 6 subkelompok. Mohon kira-kira kapan kami bisa menyampaikan kepada panitia dalam hal ini UTAS Muhammadiyah untuk menjadwalkan apakah boleh dari grup kami di kesehatan itu tampil semua yang mewakili per kelompok. Jadi kami 6 kelompok itu sudah siap. Tergantung dari jadwal yang sudah ditetapkan Muhammadiyah dari panitia. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah yang lain seperti pembiayaan kami sudah jelas, ya kan? Sudah jelas masalah pembiayaan. Kemudian MUA-nya juga sudah jelas. Jadi kami mohon untuk penjadwalan dari kuliah pakar tersebut, karena mungkin minggu malam besok kami akan rapat secara khusus dan hasilnya kebetulan di grup kami itu sudah kami masukkan Ibu Nurisma sebagai yang memonitor kegiatan yang di grup kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin selain kuliah pakar, mungkin kita ada penulisan buku, book chapter dan lain sebagainya, itu mohon informasinya juga biar besok malam biar kami bahas. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Pak Dedi, ini yang terakhir untuk sesi 1. Monggo silakan Pak Dedi dari UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Rob, kami sudah mendapat jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajukan tadi, jadi tidak akan dibahas ulang. OU tentang materai, tentang yang lain-lain. Nah, kami akan melaporkan di grup A. Di grup kami itu ada 2 grup yang sama, mirip. Nanti mohon difasilitasi, ada bahasa Inggris, ada satu itu. Karena ini yang satu saya sudah menginisiasi book chapter, satu topik terkait manfaat aplikasi ILT dan applied linguistik menggunakan 5.0 application gitu ya. Kira-kira tema besarnya begitu. Sudah di launching, sudah 20 penulis. Jadi kami sudah maju mau target bulan Agustus harus sudah terbit book chapter. Dalam minggu ini kami menginisiasi monograf di grup yang ada. Hanya ada kesenjangan karena saya juga ikut bersama calon Prof sedikit lagi Prof dari UMP. Sudah tahu tuh yang tadi nongol itu. Amin, Kang Mas. Amin. Ya, yang dari UMP ya. Jadi saya ada di grup situ juga. Belum ada belum ada agenda yang konkret gitu. Sementara di grup sebelahnya sudah ada. Jadi kami setelah ini bahkan kami akan split lebih dalam lagi ke topik penelitian payung untuk book chapter gitu. Jadi mohon arahannya. Kemudian yang terakhir terkait pembicara di kuliah pakar, karena saya pengen keahliannya itu memang di menulis, di academic writing, di jurnal, sehingga saya nanti akan menyampaikan soal teknik editing dengan menggunakan beberapa aplikasi bagi dosen-dosen yang memang sudah punya artikel siap nih, nggak pede mau kirim kemana, kita ada pengen kuliah pakar bidang itu materinya, termasuk bagaimana menggunakan Mendeley dan lain-lain dan seterusnya. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi dari UM Metro. Nah, Bu Dia dan Pak Wahyudi, ada beberapa pertanyaan. Barangkali ini Bu Dia bisa menjelaskan dulu terkait dengan poster. Tadi dari Mas yang dari jabat dari mana tadi? Terkait dengan poster, apakah boleh kalau menggunakan aplikasi? Nah, itu terus termasuk tentang poster juga ini Bu Dia. Yang dari Ibu tadi itu kompilasi dari berbagai disiplin keilmuan. Nanti teknisnya itu bagaimana ini? Nah, termasuk penjadwalan dan book chapter. Monggo, nanti Pak Wahyudi itu kalau dari pasca
pasca tuh pasca ya Pak Direktur Direktur pasca dan Direktur pasca. Nah, tadi Ibu yang dari mana tadi saya nggak mencatat. Monggo Bu Dia dulu barangkali bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Fauzik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi sebatas nanti yang saya bisa jelaskan kepada Ibu dan Bapak. Untuk Pak Adi Rasa, saya kira monggo saja Pak. Jadi intinya itu kalau kuliah pakar itu kan ada beberapa narasumber ya. Oleh karena itu kita tetap harus aware untuk berbagi. Ya, sekalian mungkin menjawab Bu Aulia. Jadi setiap narasumber itu mempunyai gagasan Ibu. Jadi bukan kemudian di satu poster kemudian dibahas dari berbagai bidang, tidak. Ya, jadi misalnya di dalam forum kuliah pakar itu misalnya ada Ibu Aulia, ya pakar di satu bidang gitu. Ibu Aulia di bidang apa Ibu? Izin Bu, di bidang hukum Ibu. Ya, nah kemudian seperti saya apresiasi Pak Dwi Nur Judianto dengan Pak Dedi ya, itu sudah membentuk satu kelompok-kelompok dengan secara proaktif dengan prakarsanya. Nah, jadi seperti itu Bu Aulia, nanti di kelompok Ibu yang hukum itu nanti bisa membahas satu topik tertentu gitu ya. Kemudian ada 4 pakar misalnya ya, yang membahas tentang topik itu tentunya dengan fokus atau penelitian yang berbeda-beda. Tetapi nanti ada topik besarnya di situ yang dibahas di tema kuliah pakarnya itu. Nah, kemudian di situ semuanya memberikan presentasi. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Mas Adi Rasa juga, mengapa kita perlu berbagi waktu dengan pembicara yang lain. Dan saran kami tadi dengan poster itu akan lebih meringkas apa yang kita sampaikan dan mengurangi trouble-trouble akan jaringan itu, karena kita shoot pertama sudah bisa terlihat semuanya. Nah, kombinasi dengan metode yang lain ataupun media yang lain itu saya persilakan saja Pak Adi Rasa, kalau memang materi itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan memang untuk menyampaikan ke audiens itu harus lewat platform tertentu gitu ya agar mereka paham. Tetapi yang harus diingat memang durasi waktunya harus berbagi. Saya kira Bapak nanti akan sudah sangat bijak untuk bisa melakukan itu. Jadi monggo saja. Namun ketika misalnya tidak perlu ada, apakah harus melihat simulasi dan sebagainya, saya kira satu poster itu akan bijak ya, karena efisien seperti itu. Nah, kemudian kalau 2 kali saya kira tidak menutup kemungkinan ya Pak Adi Rasa untuk menyampaikan di beberapa kali event kuliah pakar. Ya, jadi kalau nanti sudah terbentuk seperti Pak Dwi dan Pak Dedi itu kelompoknya, nah itu nanti bisa di-sharingkan di situ Pak. Karena kan itu dari berbagai perguruan tinggi ya Pak ya. Jadi nanti bisa dari sebuah perguruan tinggi A misalnya Bapak berbicara tentang apa, mungkin di tempat lain juga bisa demikian. Yang penting semua para peserta VIP itu mempunyai kesempatan memang untuk menyampaikan ide dan mungkin hasil penelitiannya. Itu yang diinginkan dalam program ini. Selain memang ada program yang lain ya, kalau sudah terbentuk kelompok mungkin kolaborasi riset, bahkan tadi sudah mulai membicarakan tentang menyusun book chapter. Saya kira itu luar biasa, karena begini Ibu dan Bapak, besarnya keanggotaan ini dan pasti rumpun keilmuannya juga akan lebih besar, itu tidak memungkinkan lagi untuk seperti yang kemarin itu kami membuat book chapter itu satu book chapter itu untuk VIP ini. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira dengan kelompok-kelompok itu ini nanti akan justru produknya akan bisa banyak sekali book chapter. Ya, karena kalau sudah misalnya Pak Nur itu ada 36
peserta begitu ya. Mungkin nanti ada yang belum bergabung bisa nambah lagi, itu nanti akan bisa satu book chapter sendiri yang bisa dituliskan di situ. Misalnya seperti itu. Jadi monggo Ibu dan Bapak yang lain itu bisa segera untuk saling berinteraksi gitu ya, sehingga menemukan teman-teman di kelompok yang sama. Nah, tapi kemarin disampaikan Pak Direktur juga, kalau toh ingin berkolaborasi misalnya dengan disiplin ilmu yang lain, itu juga dipersilakan saja, tidak ada masalah begitu. Ya, jadi ini modelnya sekarang sudah benar-benar Ibu dan Bapak lebih proaktif untuk berbicara tentang bagaimana kuliah pakar, bagaimana kolaborasi riset di dalam kelompok-kelompok kecilnya itu. Nah, ini saya kira mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Aulia dan Pak Adirasa, juga Pak Dwi dan Pak Dedi. Nah, kemudian tentang schedule, saya kira mengikuti yang sudah di-share oleh Pak Direktur, ya Bu Aulia juga itu yang sudah di-share. Nah, yang penting adalah bagaimana mempersiapkan untuk mengisi jadwal yang sudah di-share itu. Satu langkahnya tentunya tadi itu, seperti Pak Dedi dan Pak Dwi, saya kira itu contoh bisa berinteraksi, menjalin interaksi dengan teman-teman di satu grupnya itu, seperti itu. Ya, dulu kami sampai mengelompokkan Ibu dan Bapak pada bidang ilmunya, ya, karena memang belum sebanyak sekarang. Meskipun juga sudah ratusan, tetapi ini lebih besar lagi. Oleh karena itu, monggo ya kita serahkan untuk proaktif Ibu dan Bapak untuk membentuk ini. Nah, kemudian jadwal-jadwal di mana di dalam kelompok Ibu dan Bapak itu misalnya sudah mensepakati akan kapan menentukan kuliah pakarnya, pembicaranya juga sudah siap dari beberapa perguruan tinggi, hostnya itu siapa, akan lebih baik ketika misalnya sudah ada jadwal ya Ibu dan Bapak. Jadi kapan saja itu, sehingga nanti kita bisa mengatur begitu ya. Oh, ini sudah masuk ya dari kelompok kesehatan misalnya tanggal ini gitu misalnya ya. Nah, nanti di yang lain itu akan kita bisa menyesuaikan ya. Toh yang menjadi host sebenarnya itu kan di perguruan tinggi Ibu dan Bapak sekalian. Iya. Gitu. Jadi UMM itu kan tidak masalah, hanya dilapori saja sebenarnya. Berbeda dengan skim yang lalu ya, yang masih terpusat. Gitu, nah, terpusat ini, kalau dulu. Ya, kalau yang lalu itu hampir semuanya hostnya di UMM. Nah, sehingga itu tadi ya kita mesti mengatur. Nah, sekarang tidak, sehingga lebih leluasa. Ibu dan Bapak yang menyelenggarakan tinggal menyampaikan saja kepada UMM dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat yang untuk para pembicaranya. Ya, sekali lagi untuk para peserta itu adalah menjadi kewajiban host untuk memberikan sertifikat kepada para peserta. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Wadir II, saya tekankan lagi bahwa memang program ini free untuk semuanya, ya, sehingga kalau Ibu dan Bapak memberikan kuliah, ya, menyampaikan ide dan gagasannya di forum ini itu memang tidak ada honorarium, ya, karena semuanya free, tidak ini. Nah, kecuali barangkali ya, karena kemudian sudah ada MOU nanti, lalu para pembicara misalnya dari host yang bersangkutan, kemudian ada kebijakan internalnya, ya, itu dipersilakan. Tapi bukan untuk yang dari perguruan tinggi yang lain, tapi secara internal di ini. Contohnya begini, jadi misalnya Pak Dedi nanti dari Metro misalnya ya akan menyelenggarakan. Nah, untuk penyelenggaraan itu kan pasti internal itu kan ada ini ya Pak, nanti siapa penanggung jawab teknis ya yang ngecek Zoom bagaimana, jaringan bagaimana itu. Nah, secara internal pasti dibijaki di dalamnya gitu ya. Tapi lepas dari ini. Kalau para pembicaranya semuanya insya Allah free karena memang unpaid. Akhirat ya Pak ya, ini kata Pak Wadir II tadi. Jadi
Dan sebenarnya ketika kita bisa share ya seperti tadi Mas Adi Rasa tadi ya yang muda itu sudah bisa share keilmuannya dan bisa dipahami oleh orang lain, itu sebenarnya lebih dari sekedar gitu kan ya, lebih dari sekedar honorarium menurut saya juga. Saya kira Ibu dan Bapak juga sepakat ya, karena kebermaknaan kita itu kan sebenarnya kalau kita punya manfaat ya untuk orang lain itu saya kira tadi lah ya Bu. Saya kira itu. Kemudian apalagi ya Pak Fauzi tentang ya? book chapter Bu. Jawab ya. Tadi sudah saya pikir ya. Sudah nggih. Book chapter sampun, poster sutun. Tinggal Pak Wahyudi itu nanti akan menjelaskan tidak dengan dekan tapi dengan direktur pasca. Nah, apa ini sama dengan yang dijelaskan Pak Wahyudi tadi? Ini pertanyaan Ibu dari tadi Ibu. Oke, monggo Bu Dia sampun. Nggih. Saya sudah kembalikan. Sampun. Oke, baik, monggo Pak Wahyudi disambung terkait dengan Apple to Apple tadi. Nggih. Saya tentu enggak mengulangi apa yang sudah disampaikan Ibu Wadir. Satu, yang mungkin saya tambahkan, 2 topik boleh ya kalau audiennya beda, saya kira gitu ya Pak Adi Rasa. Kalau satu kali atau dalam momen yang sama, event yang sama, saya kira membuat audien jenuh. Tapi kalau audiennya beda, saya kira tidak apa-apa. Kemudian ya dalam rumpun yang sama tadi Bu Aulia, ya, saya kira diupayakan dalam satu rumpun biar enak. Saya dari sosiologi kalau mendengarkan ceramah misalkan IT gitu. Kalau peternakan masih nyambung dikit karena dulu penggembala sapi, penggembala kambing. Kalau IT juga masih nyambung ya. Masih nyambung kalau peternakan. Kalau IT nggak ngerti, apalagi komputer nggak ngerti. Ya enak satu rumpun ya, satu rumpun. Kemudian Pak Direktur itu punya kebijakan itu kalau mau book chapter, mau buku referensi, mau monograf itu kami bisa bantu terbitkan dalam bentuk e-books gitu ya. E-books itu dikelola oleh Pak Direktur. Jadi di sini tentu yang kami berikan nanti adalah soft file-nya. Jadi soft dalam bentuk soft file, tidak printing ya, tidak printing gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu Bapak sudah semangat tadi, sudah ada grup kesehatan, ada grup lain dari Pak Dedi, itu luar biasa saya kira. Inilah hikmah perjumpaan kita. Semoga kita menjadi jejaring yang inline dalam upaya membangun bangsa dan negara ini menjadi berkemajuan berbasis Nusantara dan keikhlasan. Keikhlasan. Monggo saya kembalikan Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Yud dan Bu Dia. Masih ada waktu kurang lebih kurang dari setengah jam ya. Tapi ini ada beberapa Pak Yud dan Bu Dia yang masih menanyakan. Ini yang ada di room chat ini peserta kan boleh kan ya nanti dari mahasiswanya. Nah, misalnya ya seperti itu. Nah, terus di sini ada 7 yang raise hand, tapi 4 saja ya Bapak untuk mencukupkan waktu. Kita insya Allah akan selesai pukul 10 karena masih ada agenda mengajar juga barangkali yang lainnya. Pak Ali Mursyid, Bu Mika, Bu Louis, dan Pak Halkis. Nah, sementara 4 dulu. Monggo, silakan. Pak Ali Mursyid, barangkali. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Ini saya masalah kuliah pakar, Pak. Ya, masalah kuliah pakar. Bolehkah saya share screen sekedar apa yang kami pikirkan sehingga nanti mungkin akan mempermudah bagi semua peserta. Boleh Pak kami share screen? Saya kira boleh ya Pak Fauzi. Monggo, silakan. Asal tidak panjang Pak ya, karena enggak ini hanya
singkat saja. Oke, monggo silakan Pak. Sudah multiple partisipan, sudah langsung itu sudah. Oke. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Dereng On the way Pak. On the way. Sampun. Sudah, sampun. Sampun, Bram. Nyampe. Ini pertama, saya ingin menyampaikan misalkan dalam salah satu contoh itu mengelompokkan bidang agar nanti anggotanya tidak terlalu sedikit. Karena di grup 4 kemarin saya mencari yang bidang ilmu peternakannya itu ternyata hanya ada 2. Itu kan masalah. Maka kalau itu agak diperluas menjadi ilmu-ilmu pertanian agrokompleks. Misalkan diasumsikan bahwa pada kelompok agrokompleks ini ada 12 perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi menyiapkan 4 materi, ya. Kemudian nanti peserta kuliah pakar itu bisa mahasiswa dan dosen. Ya. Kemudian susunan acara pada kuliah pakar itu opening speech 10 menit, kemudian presentasi materi 4 kali 20 menit, diskusi 40 menit. Jadi ini kalau di total itu ada 130 menit. Kemudian kami mengkonsepkan kalau penjadwalannya seperti ini. Ya, penjadwalannya seperti ini, ya, mulai dari tanggal 9 Juli, ya, jadi hostnya perguruan tinggi ke-1, narasumbernya perguruan tinggi ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pada pekan berikutnya itu hostnya perguruan tinggi ke-5, narasumbernya juga dari perguruan tinggi ke-5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, sehingga itu sampai dengan 24 September itu masing-masing perguruan tinggi sudah bisa kejatah 4 kali materi dan hostnya pun juga sudah tersebar ke beberapa atau hampir semuanya perguruan tinggi yang ikut dalam satu grup. Ini kan dari 3 pekan ini adalah jatahnya waktu untuk menyusun grup dan penjadwalan kuliah pakar. Sehingga nanti kalau sudah seperti ini sudah diganti dengan nama dan lain sebagainya, mungkin bisa disetorkan ke pasca sarjana UMM untuk bisa dijadikan landasan untuk apakah nanti penerbitan sertifikat dan lain-lain. Apakah yang Pak, 9 Juli itu hari raya, Pak. Yeah. Oh ya, ini nanti dilompati, ini diganti 4 Juli. Ya, sesuaikan ya. Ya, ini nanti diganti dengan 4 Juli. Tidak apa-apa, kan malam kan tidak apa-apa hari raya. Tapi yang jelas rancangannya jos ini. Iya. Rancangannya jos. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk masalah MOE itu apakah boleh bukan level fakultas, tetapi level program studi, di mana program studi itu tidak ada stempel. Saya kira dua hal yang kami sampaikan. Matur nuwun, monggo. Terima kasih. Pesannya Pak Wahyudi tadi apple to apple, Pak ya. Barangkali nanti akan dijelaskan kembali oleh beliau. Baik, Bapak. Kemudian Ibu Mika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi intinya yang ingin saya tanyakan, mungkin sudah beberapa ditanyakan, kuliah pakar terkait dengan kuliah pakar. Intinya pengaturan pendataan dan jadwalnya itu apakah memang diserahkan di masing-masing grup ataukah nanti ada semacam Google form gitu kan yang untuk nanti diisi siapa nanti yang berminat, itu seperti apa teknisnya. Kemudian juga terkait dengan MOA. Jadi untuk masalah MOA itu sudah pernah saya sampaikan kepada dekan di tempat saya. Jadi dekan bagaimana jika dimungkinkan apa tidak kalau itu diawali dulu dengan MOU. Jadi istilahnya hanya sekedar tertib administrasi aja, jadi MOU kemudian MOA, walaupun sebenarnya lebih kepada MOA ya sebagai implementasi. Seperti itu apakah dimungkinkan? Itu yang kedua. Yang terakhir terkait dengan naskah untuk jurnal atau sebagai luaran dari kegiatan visiting ini. Jadi apakah itu memang diserahkan teknis dan mekanismenya kepada masing-masing peserta gitu. Karena saya sebenarnya mengapresiasi tadi dari bidang kesehatan yang sangat luar biasa. Kalau yang dari bidang hukum kami masih menjajaki. Nah, jadi apakah itu memang benar-benar diserahkan kepada mekanisme ke peserta gitu. Jadi mungkin nanti ada yang peserta yang
berminat atau apa namanya, atau hanya wait and see seperti itu. Jadi secara teknisnya seperti apa? Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, lanjut ke Bu Louis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebetulnya sudah banyak yang saya tanyakan, tapi sudah banyak yang terjawab. Hanya mungkin satu yang perlu saya tanyakan kembali, hubungannya dengan kuliah pakar ini, di mana kita akan menjadi host masing-masing untuk kuliah pakar ini. Yang saya tanyakan bahwa kalau kita narasumber ini sertifikatnya dikeluarkan dari pasca UMM, tetapi untuk peserta ini host yang akan mengeluarkan. Yang saya tanyakan, yang menandatangani nanti untuk peserta itu apakah perguruan tinggi yang menjadi host itu saja sebagai apakah rektornya, atau mungkin saya diberi pencerahan untuk hal ini. Terima kasih, satu saja. Assalamualaikum. Baik Bu, terkait dengan siapa yang mengeluarkan sertifikat Bu ya untuk pembicaranya. Kemudian yang terakhir Pak Halkis nggih. Terima kasih Pak. Bisa didengar ya Pak saya? Nggih, monggo. Langsung Pak. Saya menanyakan masalah kedudukan hukumnya Pak, kegiatan kuliah pakar ini. Karena kalau saya berpedoman kepada pedoman BKD ataupun PAK, ada 3 kemungkinan. Pertama itu terkait dengan masalah apakah termasuk kegiatan data sharing, apakah termasuk di dalam pencakokan, apakah termasuk dalam orasi ilmiah. Nah ini kemungkinan ini kan beda-beda persyaratannya dan beda-beda juga untuknya. Tetapi saya berasumsi ini pertama itu termasuk dalam pencakokan. Saya dicangkok oleh UMN mau jadi profesor. Jadi persyaratannya yang saya ingin adalah 1 SK penugasan saya. Dari saya sudah ada, kemudian dari sana juga. Kemudian nanti syaratnya yang kedua adalah bukti kinerja saya. Apa sih yang bukti kinerja yang diperlukan untuk data pencakokan ini? Kemudian saya berasumsi jika saya diundang oleh universitas perguruan tinggi lain, saya termasuk kegiatan data sharing. Data sharing itu ada indikatornya, pertemuannya berapa, programnya berapa, ininya berapa, sehingga saya memenuhi PUM-nya itu kalau BKD kan 3 ya ininya, kemudian pencakokan juga 3, tetapi kalau orasi ilmiah kan hanya 1. Demikian pertanyaan saya Bapak, mohon maaf, terima kasih ya Pak. Kemungkinan yang baik, terima kasih Bapak Halkis. Nah, barangkali ini ke Pak Wahyudi yang terkait dengan administrasi visiting profesor. Pak Wahyudi, monggo. Tadi terkait dengan Bu Mika tadi tentang teknis grup, dan yang kedua terkait dengan penjadwalan, Bapak yang pertama tadi, terus terkait dengan apakah MOU dulu baru MOE. Nah, kemudian Bu Louis tadi sertifikat itu yang mengeluarkan siapa? Tadi sudah dijelaskan, saya pikir. Pak Halkis terkait dengan kedudukan hukum Pak Wahyudi. Itu termasuk cangkok, data sharing, atau orasi. Ya, monggo Pak Wahyudi. Nggih, matur nuwun, nanti Bu Diah yang melengkapi. Saya pun belajar Pak ini berproses dalam mensiasati apa namanya ya, pengembangan jejaring antar perguruan tinggi. Yang pertama dari Pak Ali tadi, memang harapannya itu ya, kita kan Indonesia ya, kadang secara apa namanya aturan administratif itu diminta yang sejajar ya sebetulnya. Tapi kalau tidak ya saya kira tidak apa-apa, walau mungkin kemungkinannya kata Ibu Bapak, kata Pak Ali tadi tidak ada stempelnya. Mungkin sekaligus dari Bu Mika tadi ya tentang sebaiknya MOU dulu baru MOE. Nah, ini memang sekali lagi kalau berangkat dari pemikiran normatif seperti itu. Ada MOE, lalu yang bawah kemudian menerjemahkan dalam tingkat bawah gitu. Tetapi kalau kita punya otonomi daerah gitu, desentralisasi gitu, saya kira kok tidak semua pimpinan itu tidak memperkenankan, gitu. Tidak memperkenankan. Kalau di UMM diberi kebebasan asal kerjasama itu apa namanya ya, inline dengan visi misi Universitas Muhammadiyah Malang.
Jadi tidak menimbulkan persoalan-persoalan malah tidak menimbulkan komplikasi ya, atau kontraproduktif gitu, terhadap visi misi yang ada. Nah, jadi monggo Ibu dan Bapak sekalian, apabila memang pimpinannya itu ingin MOU dulu gitu. Nah, tentu ini perlu ada upaya gitu dari kita semua agar tercipta MOU, dan MOU sekarang kan bisa diupayakan secara daring juga gitu. Jadi bisa, saya kira, asal memang kita harus mampu mengalokasikan waktu dan pimpinan sama-sama bisa. Kesulitan yang sering terjadi memang para pimpinan universitas itu super sibuk gitu, sibuk sekali. Kita yang di prodi aja kadang-kadang sibuk, apalagi pimpinan ibu bapak kita yang tinggi. Karenanya maka mungkin ini cara-cara desentralisasi jejaring gitu. Saya kira itu. Tapi kalau memang institusi Bapak tidak membolehkan, ya apa boleh buat ya. Karena tentu kita harus menghargai tradisi yang ada. Kata Jawa itu negoro mawa toto, desa mawa coro. Jadi ya ada hukum dan adat istiadat di masing-masing perguruan tinggi kita. Tentu kita sangat menghargai itu. Itu saya kira untuk Pak Ali, Bu Mike, kemudian Bu Louis, sertifikat nanti Mas Diki yang jelaskan. Tentu untuk era sekarang bisa aja yang tanda tangan kedua-duanya gitu ya. Nanti misalkan lewat mengisi Google Form, dan kalau diolah oleh Mas Diki itu. Nanti Mas Diki tambahkan itu Mas Diki tentang bagaimana teknis sertifikat jika yang tanda tangan harus dua belah pihak. Saya jujur nggak tahu tekniknya, tapi secara ide sangat dimungkinkan. Kemudian dari Pak Halkis, nah ini yang nggak pernah saya pikirkan kekuatan hukum, tapi saya melihat manfaatnya. Dalam pikiran sosiologi itu semua yang ada, semua yang eksis itu punya fungsi atas keberadaannya, fungsionalisme. Yang nggak punya fungsi dia akan hilang dengan sendirinya. Itu sejalan dengan kata Quran tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila itu. Nah, kebetulan saya juga asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Sosiologi sejak tahun 2007. Tapi saya mungkin asesor yang artinya apresiatif terhadap kinerja apapun ya yang ada di dalam perguruan tinggi. Jadi saya tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang sangat krusial gitu. Misalkan dalam hal ini sah atau tidak, boleh atau tidak. Senyampang itu saya kira punya kontribusi yang positif bagi pengembangan akademik dan kelembagaan, baik untuk mahasiswa, dosen maupun sivitas akademik lain, saya pribadi harus apresiatif. Terakhir saya itu berjumpa dengan direktur kelembagaan gitu ya, di Dikti. Saya menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan yang perlu ada perombakan ukuran gitu di dalam melakukan penjaminan mutu akademik melalui sertifikasi gitu. Saya rasa memang perlu ada cara-cara lain yang tidak terlalu saklek. Sekarang aja kan untuk mengajukan guru besar sudah ada keputusan MK ya yang akan diberlakukan 1 Juli. Menandakan bahwa setiap aturan yang mungkin sudah tidak lagi tepat begitu, ada perubahan. Harus dilakukan perubahan. Kita harus berani melakukan itu. Dan ini semangat Pak Jokowi semacam itu. Nah, sekarang Ibu Bapak saya kira sudah perso juga. Kalau pengurusan kepangkatan asisten ahli sampai lektor kepala cukup di LL Dikti. Nah, guru besar itu sampai ke pusat, ke Dikti. Ini satu tanda bahwa kalau kami di dalam sosiologi itu ada dialektika antara agen dan struktur. Jadi struktur itu yang membuat agen. Lalu kemudian agen kemudian tunduk pada struktur. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merubah struktur yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Pak Halkis lebih paham hukum, tetapi berpikir out of the box itu kadang-kadang perlu. Barangkali malah without the box katanya. Ini saya kutip juga dari Pak Mukti kemarin yang datang ke UMM itu.
Jadi kita harus out of the box, kalau bisa without the box gitu ya, di dalam kehidupan ini, tetapi tetap punya kontribusi positif, bukan merusak, karena kita tidak boleh merusak kehidupan ini. Saya kira itu Ibu Dia yang akan menyempurnakan. Saya tidak semua menguasai dan memahami. Terima kasih, monggo kami kembalikan. Terima kasih Pak Wahyudi. Monggo Bu Dia, bisa ditambahkan barangkali? Sedikit saja Pak Fauzi. Penjelasan Pak Wahyudi saya kira cukup menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak. Pak Ali Mursyid, terima kasih sudah sharing tentang schedule ya untuk kuliah pakar. Saya kira itu nanti Ibu dan Bapak yang lain bisa demikian. Tapi juga mungkin ada beberapa rumpun ilmu yang agak belum punya teman itu. Jadi saya dapat WA dari Mbak Retno ini dari Univet, jadi teknik sipil. Nah, monggo Ibu dan Bapak mungkin yang mumpung ketemu di sini, mungkin tidak terus khusus sipil barangkali ya Pak Wahyudi juga ya. Jadi mungkin bisa teknik-teknik yang lain. Jadi kok membicarakan nanti membicarakan yang payungnya lebih luas begitu tentang keteknikan. Kalau memang yang secara spesifik terlalu sedikit misalnya seperti itu. Jadi mohon VP ini benar-benar nanti bisa dimanfaatkan begitu. Ya, Bu Retno ini saya menyebut Bu Retno. Jadi mungkin teknik-teknik yang lain, prodi yang lain itu bisa berkolaborasi saya kira nanti untuk membahas yang lebih luas. Salah satu barangkali ini tahun ini itu satu artikel saya yang lumayan gitulah ya, ada di Q1 atau Q2 itu ya. Itu disitasi, saya kan dari psikologi ya. Ada satu instrumen itu yang kemudian mengapa disitasi, karena ada satu instrumen yang kaitannya dengan kesejahteraan lansia gitu, kesejahteraan lansia. Lah, yang mensitasi itu ternyata yang menulis di jurnal tentang ini teknologi artificial intelligence dalam pelayanan begitu ya. Jadi mereka itu mengkaitkan bagaimana pelayanan yang diberikan dengan alat yang menggunakan konsepnya artificial intelligence itu pada well-being elderly gitu, kesejahteraan lansia. Lah ini saya kira kan sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan ya, bertegur sapa ilmu itu sekarang sudah luar biasa luas. Ya, jadi saya juga cukup kaget ketika melihat sopo sing mensitasi itu ternyata itu. Jadi dari jurnal yang berbicara tentang atau topiknya itu tentang kekhususannya tentang itu artificial intelligence. Lintas disiplin ya Bu ya. Mengambil satu instrumen yang saya gunakan itu untuk mengukur bagaimana well-being-nya elderly itu. Nah ini saya kira Mbak Retno monggo nanti bisa diupayakan yang semacam itu untuk selanjutnya. Intinya kuliah pakar ini akan VP ini akan benar-benar memberikan manfaat. Nah kemudian tadi tentang luaran jurnal Bu Mika, mungkin saya menambahkan ya, prinsipnya adalah memang luaran itu karena ini juga kaitannya dengan jurnal internasional bereputasi. Secara individual, monggo ya, secara pribadi itu untuk bisa memproses gitu ya. Tetapi nanti pada saya lupa bulan apa itu yang kita di UMM juga menyelenggarakan itu Bu Mika yang 3 hari 2 malam untuk di UMM yang hadir. Nah itu bisa ada kita fasilitasi untuk pembimbingan, pendampingan gitu ya sampai kepada submit di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Itu Bu Mika ya. Jadi prinsipnya monggo untuk tetapnya secara individual untuk mengupayakan sampai kepada jurnal ilmiah bereputasi, tapi nanti ada semacam workshop yang akan kita selenggarakan bagi ibu bapak yang berminat untuk hadir di Malang. Kemarin kita sampai 3 kalau tidak salah, Mbak Dewi ini hadir ya.
3 batch begitu karena yang berminat cukup banyak. Nah, karena kemarin belum begitu kondusif ya untuk COVID-nya, itu maksimal 50 kemarin setiap batch itu. Jadi ada 3 kali pendampingan itu, Bu Mike. Jadi nanti yang menginginkan, yang merasa bahwa diperlukan untuk bisa hadir ke Malang sambil piknik, tadi dipameri Pak Wahyudi ya segala macam yang UMM miliki, alhamdulillah kita selalu bersyukur begitu. Saya dan Pak Wahyudi ini kan mulai timik-timiknya UMM ya, sampai tidak menyangka bisa sedemikian besar. Alhamdulillah. Jadi nanti menginapnya di salah satu hotelnya UMM begitu ya, sehingga nanti kalau pagi bisa olahraga bersama. Olahraga. Nginep di hotel bayar ya Bu dia ya. Pak, tahun ini sudah pokoknya kalau ada event datang aja. Padahal Iya gitu. yuk gitu jadi Buat profesor. kelangenan kok. Begitu Bu Mika. Mungkin Terima yang kasih Bu Dia. Oke, baik, terima kasih Bu Dia dan Pak Wahyudi. Pak Fausik mohon dikasih kesempatan Pak Diki untuk menjelaskan sertifikat sebentar. Oke, silakan ada tambahan dari Mas Diki untuk menjelaskan tentang sertifikat. Silakan Mas Diki. Baik, terima kasih Pak Fausik selaku moderator dan Bu Wadir 1 serta Pak Wadir 2. Untuk sertifikat, memang normalnya bagi narasumber nanti yang akan tanda tangan adalah Prof. Inam atau dari UMM. Lalu untuk pesertanya dapat ditandatangani, kalau yang dari saya sering pegang, yang tanda tangan bisa langsung dari dekannya masing-masing yang ada di universitas sebagai hostnya. Kalau memang tidak ada di tingkat dekanat, nanti baru pilihan paling akhir bisa dari kaprodinya. Itu untuk apanya itu? Itu untuk sertifikat bagi peserta Bapak. Baik, baik. Kalau yang dari narasumber kan nanti dari pihak kita yang akan UMM. Ya. Itu mawon Pak Fausik. Jadi pesertanya boleh dari mahasiswa yang di kelasnya ya, siapapun ya. Boleh, tidak hanya dari kelasnya saja, mau dari universitas lain juga diperbolehkan. Yang seluas-luasnya. Sehingga otoritas penyelenggaraan itu ada di perguruannya masing-masing ya, selaku hostnya ya. Betul. Baik. Dan pembicara itu yang nanti tanda tangan koordinator penyelenggara UMM gitu ya Mas Diki. Silakan Mas Diki kalau ada yang perlu ditambahkan. Insya Allah sampun. Oke. Baik Pak Dr. Wahyudi dan Bu Dr. Dia serta Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, itu bisa langsung disampaikan ke pihak UMM. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini semuanya mulai rangkaian dari awal sampai akhir itu adalah saling support ya antar satu dengan yang lain untuk menjadikan yang lebih baik ya, baik institusi maupun personalnya. Nah, saya pikir itu ya yang bisa saya sarikan dari acara yang kita awali tadi mulai pukul 8 hingga saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wadir 2, Pak Dr. Wahyudi dan Ibu Wadir 1, Bu Dia Karmiati atas waktu dan paparannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan terkait itu marilah kita akhiri forum kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya selaku pemandu acara mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.